Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hamka SPD, guru UPT SD Negeri 18 Tamalatea Kabupaten Jenderal. Sekaligus peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Di dalam rencana proyek kepemimpinan, saya mengangkat judul tentang peningkatan keterampilan kreativitas peserta didik melalui infos training penempatan media pembelajaran, dan pada sekolah magang tentang peningkatan kompetensi supervisi. Berikut langkah-langkah kegiatannya. Pada analisis rapor mutu tahun 2020 terdapat kekurangan di beberapa standar nasional pendidikan. Salah satu standar yang mempunyai kelemahan ada pada standar proses, karena keterampilan kreativitas peserta didik kurang disebabkan oleh guru kurang memanfaatkan media pembelajaran di kelas. Dari identifikasi permasalahan tersebut, calon kepala sekolah memberikan solusi dengan peningkatan keterampilan kreativitas peserta didik melalui in-house training pemanfaatan media pembelajaran. Adapun tujuan dari kegiatan rencana proyek kepemimpinan yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan guru memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan 5 kompetensi calon kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Yang ketiga, meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang berdampak pada pencapaian student well-being. Yang keempat, meningkatkan kompetensi hasil AKPK yang kurang di sekolah magang. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan dengan 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri atas tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan terakhir adalah refleksi. Calon kepala sekolah melakukan koordinasi dengan sekolah asal untuk sosialisasi pelaksanaan in-house training, di mana pada siklus 1 ini dilaksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama, pemaparan materi, tanya jawab, pembentukan kelompok, dan pemberian tugas. Dan untuk hari kedua, in-house training, peserta diminta untuk melakukan pre-teaching pemanfaatan media pembelajaran. Ini kemarin kan sudah dibagi beberapa kelompok untuk berdasarkan rekap instrumen siklus 1, terdapat beberapa kegiatan belum terlaksana dan masih terdapat pula beberapa indikator belum tercapai, sehingga perlu dilaksanakan siklus kedua, terdiri atas tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan terakhir adalah refleksi. Lanjut ke video yang ketiga ya, tolong diperhatikan. Setelah melakukan kegiatan refleksi, calon kepala sekolah melihat adanya perbaikan yang dilakukan pada siklus kedua. Hasilnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan siklus 1, baik dalam hal pelaksanaan in-house training pemanfaatan media pembelajaran maupun hasil dan dampak in-house training tersebut. Kegiatan berikutnya pada rencana tindak lanjut adalah kajian manajerial dan peningkatan kompetensi. Calon kepala sekolah melakukan kajian manajerial di sekolah asal yaitu UPT SD 18 Tamalatea dan sekolah magang yaitu UPT SD 10 Tamalatea. Calon kepala sekolah melakukan analisis rapor mutu pada sekolah asal dan sekolah magang, sehingga menghasilkan matriks kajian manajerial yang mengidentifikasi tantangan dan potensi yang dimiliki sekolah dan menghasilkan rekomendasi perbaikan standar nasional pendidikan pada setiap standar. Selanjutnya adalah kegiatan peningkatan kompetensi. Pada kegiatan ini, calon kepala sekolah melakukan peningkatan kompetensi
berdasarkan kebutuhan dengan belajar dari kepala sekolah mentor 2 melalui wawancara, studi, dokumen, observasi. Berapa kali Ibu mengadakan supervisi akademik terhadap guru dalam 1 tahun? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara calon kepala sekolah. Berdasarkan hasil pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan pada OJT 2 calon kepala sekolah yang dilaksanakan, maka dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kemampuan guru memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua, meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Dan yang ketiga, meningkatnya prestasi belajar peserta didik yang berdampak pada pencapaian student well-being. Dan yang terakhir, meningkatnya kompetensi hasil AKPK yang kurang di sekolah. Dengan adanya pelatihan di HIT pemanfaatan media pembelajaran, saya termotivasi untuk selalu membuat media karena saya sangat membantu saya dalam mengajar, baik itu pembuatan video, gambar, dan lain-lain. Senang, makin rajin, bersemangat karena adanya media video gambar yang sebelumnya tidak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pelatihan in-house training di sekolah, anak saya semakin rajin ke sekolah, bersemangat, terampil, dan kreatif di dalam mengerjakan tugas-tugasnya.